Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? I hope you are in a good health and don't forget to wear a mask if you're going outside the house and to usually wash your hand because you can prevent you from any illness. Harap kalian baik-baik saja pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu memakai masker jika kalian keluar rumah dan selalu cuci tangan karena itu dapat menghindari kalian dari segala macam penyakit. Okay, let's start our study. We'll study math. Kita akan belajar math. Open your book page 136. 136. We'll learn chapter 5, bab 5, about percentage atau persentasi. Persentasi itu maksudnya per 100 kalau kalian masih lupa karena ini pelajaran kelas 4 kemarin. Oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang mengubah converting more fraction to percentage. Kita akan mengubah pecahan menjadi persentasi. Pertama, fraction as a percentage atau pecahan menjadi persentasi. Misalkan di sini Mister ada contoh soal 2300 atau 23/100. Gimana cara kita ubah ke percentage atau persentasi? Karena ingat kan, persentasi itu artinya per 100. Jadi ini kan udah per 100 penyebutnya. Jadi tinggal kalian tulis ini pembilangnya berapa? Ya, 23. Jadi kalau kita ubah ke persentasi jadinya 23% atau 23%. Berikutnya lagi, misalkan ada contoh soal 95/100 atau 95/100. Karena ini penyebutnya udah 100, jadi tinggal kalian tulis pembilangnya. Pembilangnya berapa? Yap, 95. Jadi 95%. 95%. Misalkan ada lagi nih 5100. Jadi kalau misalkan jadi persen jadinya 51%. Nah, ini berlaku kalau misalkan penyebutnya udah 100. Tapi misalkan kalau misalkan penyebutnya seperti ini. Penyebutnya ini kan masih 10 kan, bukan 100. Gimana cara ubah jadi ke percentage? Kita ubah ke jadi persentasi. Caranya adalah ada dua cara. Yang cara pertama seperti ini. Method 1. Nah, soalnya kan seperti ini. 4/10, 4/10 kita jadiin persentasi. Pertama-tama 4/10 nya kita tulis. Nah, karena tadi kan persen itu artinya apa? Per 100. Nah, jadi patokannya itu adalah 100. Jadi 4/10 kita kalikan 4/10 multiply by 100%. Jadi 4/10 dikali 100%. Seperti itu untuk cara pertama nih. Nah, setelah ini baru kita kalikan 4 multiply by 100. 4 dikali 100. Yap, 400. 400 di 10. Ingat, jangan lupa per 100-nya per 10-nya ditulis. 410. 400/10. 400/10 sama aja dengan 400 dibagi 10. 400 dibagi 10 hasilnya ya 40 atau 40. Jadi 4/10 as a percentage is 40%. Jadi 4/10 dijadikan per persen jadinya 40. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk metode pertama, cara pertama. Gimana cara keduanya? Like this. Nah, 4/10 karena penyebutnya masih 10, belum 100 kan. Nah, kita akan mengubah penyebutnya ini menjadi angka 100. Nah, karena ini 10 dikalikan berapa yang hasilnya 100? 10 kali ya 10. Jadi kalau misalkan penyebutnya dikali 10, pembilangnya juga harus dikalikan 10. Jadi 4/10 divided multiply by 10th.
Jadi 10 per 10 dikali 10 per 10. 4 multiply by 10, 4 dikali 10 hasilnya, yap, 40. And 10 multiply by 10 equals 100. 10 dikali 10 hasilnya 100. Jadi kan 40 per 100. Udah gini kan, udah dapet. Nah, kalau udah 40 per 100 kan tinggal kalian lihat nih, di sebelah kan gini nih. Penyebutnya udah 100, jadi for 10 dijadikan persen jadinya 40%. Sama kan hasilnya sama yang di atas. Nah, jadi itu caranya untuk cara kedua, nomor 2. Terserah kalian mau pakai mau gunakan cara pertama atau cara kedua. Nah, yang menurut kalian gampang. Oke, next ada decimals as a percentage atau bilangan desimal kita jadikan ke persentasi. Contoh soal di sini Mister ada 0.45. Kita jadikan ke percentage. Kita akan ubah ke persentasi. Gimana caranya? Kita ubah dulu desimalnya itu menjadi fraction atau pecahan. Kalian masih ingat kan? Kalau ini kan di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Berarti 45, 100. Karena apa? 100 kan di belakang koma ini kan ada 2 angka, jadi nolnya ada 2. Jadi 100. Seperti itu. 40, 45, 100 atau 45 per 100. Nah, baru kita ubah ke percentage atau ke persentasi. Nah, karena ini udah penyebutnya udah 100, jadi tinggal kalian 45% gitu. Gampang kan? Nah, gimana kalau misalkan 0.2? 0,2. Caranya gampang. Karena ini di belakang koma ada satu angka, kita tambahin satu angka lagi, yaitu angka 0. Jadi kalau misalkan dia cuma ada satu angka, kita tambahin satu angkanya itu, yaitu harus 0, nggak boleh angka lain. 0. Jadi 0.20. Nah, kalau udah begini, kalian ubah ke pecahan. Jadi kan ini 20, udah berarti 20, 100 atau 20 per 100. Nah, kalau udah begini, baru deh kalian ubah menjadi persentasi. Persentasinya jadinya ya 20%, karena ini penbilangnya 20. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ada lagi soal kayak gini, 0.05, 0,05. Gimana caranya? Gampang. Kalau kayak gini nggak usah perlu kalian tambah-tambah atau kalian kurang. Ini kan 5. Di belakang koma kan cuma 0 sama 5, berarti sama aja 5. Jadi 500, 5 per 100. Baru deh, gampang kan, tinggal kalian ubah jadi persen. Jadi ya karena ini pembilangnya 5, jadi 5% atau 5%. Seperti itu untuk desimal menjadi persentasi. Next, kita akan berubah ke materi yaitu percentage as a fraction in its simplest form. Kita akan mengubah persentasi menjadi pecahan dalam bentuk yang paling sederhana. Di sini ada contoh soal di semester 8% atau 8%. Kalau kita ubah menjadi fraction dulu. Kalau 8% jadi artinya ya 8 per 100 kan. Nah, ini kan udah nih jadi fraction, tapi dia minta ingin simplest form atau bentuk paling sederhana. Jadi kita akan kecilkan angka 8 per 100 ini. Caranya yaitu 8 per 100 dibagi berapa yang di atas sama di bawah sama-sama bisa dibagi. 8 divided by what number? Ya, 4. Bisa. And 100 divided by 4 too. Jadi 8 dibagi 4, 100 juga dibagi 4. Gak boleh misalkan 8-nya dibagi 4 tapi 100-nya dibagi 2, gak boleh. Jadi pembilang dan penyebut harus dibagikan angka yang sama. Gak boleh beda angkanya. Oke, 8 divided by 4. 8 dibagi 4 berapa? Yap, 200 divided by 4. 100 dibagi 4. Ya, 25.
to 25th atau 2 per 25. Nah, hasilnya jadinya 2 per 25. Kenapa begini? Coba kalau misalkan 2 per 25 bisa lagi nggak dibagi 2? 2 dibagi 2 bisa, tapi 25 dibagi 2 nggak bisa. Hasilnya koma atau desimal. Jadi ini adalah bentuk paling sederhana, simplest form. Seperti itu. Contoh soal lagi nih, Mister ada contoh soal lagi 62% atau 62%. Kalau 62% kita ubah menjadi fraction, jadinya kan 6200 atau 62 per 100. Nah, kita ubah yang paling sederhana seperti ini caranya. Kita tulis dulu 6200, kita sama-sama bagikan angka berapa biar sama angka penyebut sama pembilangnya. Kalau dibagi 4 bisa nggak sama kayak yang sebelah? 62 dibagi 4 nggak bisa. Tapi 62 bisa dibagi 2. 62 can divided by 2 and 100 can divided by 2. Jadi 62 itu bisa dibagi 2 and 100 bisa juga dibagi 2. 62 divided by 2 equals 62 dibagi 2. Ya, 31. And 100 divided by 2, 100 dibagi 2, hasilnya 50. Jadi hasilnya 3150 atau 31 per 50. Seperti itu. Ini adalah cara mengubah persentase menjadi pecahan yang paling sederhana. Oke. Terakhir ada yang namanya percentage as decimal. Jadi kita ubah persentase menjadi angka desimal. Contoh, misalkan di sini ada Mister 45%. Nah, karena ingin kita ubah menjadi desimal, 45%-nya itu kita ubah dulu ke pecahan. Kalau dijadiin pecahan, 45% itu 4500 atau 45 per 100. Nah, karena ingin dijadikan desimal, nah, kalau dijadiin desimal kan tinggal kalian ini, 45 dibagi 100. Kan 45 per 100 artinya sama dengan 45 dibagi 100. Jadi coba kalian hitung 45 dibagi 100 hasilnya berapa? 45 divided by 100 equals 0.45, 0,45. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian hitung. Oke, ada lagi contoh soal lain 9% atau 9%. Kita ubah dulu seperti sebelah, dijadikan fraction dulu. Jadi 900 atau 9 per 100. Nah, karena udah jadi 9 per 100, kita ubah ke desimal. Jadi seperti cara sebelumnya itu, jadi kalau misalkan 9 per 100 artinya kan 9 dibagi 100. Jadi 9 dibagi 100 hasilnya berapa? Kalau nanti kalian cari hasilnya pasti 0.09 atau 0,09. Seperti itu untuk mengubah menjadi desimal. Oke, seperti itu. Nah, untuk tugas kalian gampang kok. Hanya lesson 1 halaman 136 nomor 1, tapi yang A, B, C, dan D. Seperti itu. Oke. Kalau misalkan cukup sekian pelajaran hari ini, misalkan ada yang masih nggak paham, silakan langsung tanyakan ke Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.